Halo semuanya, jumpa lagi dalam program Realita Kehidupan dan pada hari ini kita sudah kembali kedatangan seorang narasumber. Jadi narasumber kita kali ini adalah seorang ibu-ibu dan beliau adalah seorang ibu rumah tangga tetapi beliau juga merangkap sebagai menopang juga ekonomi keluarga. Jadi membantu suami dalam mencari membantu ekonomi dalam keluarga mereka dan hari ini kita akan mendengar cerita perjalanan hidup beliau seperti apa. Dan Ibu Srega, terima kasih Bu. Terima kasih Ya, juga sudah buat datang. pemirsa semua dan dimanapun berada, senang bertemu dengan Anda. Oke, terima kasih Bu sudah datang tempat ini, Ya. mau berbagi sharing dengan kita. Ibu Srega, kalau boleh tahu Bu, umur Ibu sekarang berapa Bu? 57 tahun. Berarti sudah cukup tua ya? Ya. Tua tapi udah jiwa mulai. muda. Dan saat ini saya dengar Ibu masih bekerja. Iya, saya dagang, Oh, berdagang apa Bu? pedagang pakaian. Pakaian. Oh, oke. Jadi dulu ini Ibu sempat pernah tinggal di Medan Bu ya? Iya. Jadi akhirnya bersama keluarga datang merantau ke kota Jakarta. Iya. Ibu bisa ceritakan Bu, dulu waktu di Medan itu tinggal di Medan seperti apa Ibu? Perjalanan hidup Ibu? Iya. Saya dulu memang tinggal di Medan. Mm-mm. Tapi saya punya anak 5. Setelah saya melahirkan 3 hari, suami saya sakit. Wow. Oh jadi suami Ibu sakit. Jadi Sakit apa Bu? penyakit mah tapi udah kronis, Oh. hampir hampir pecah gitu. Jadi Pecah lambungnya. harus dioperasi. Operasi. Dan itu saat Ibu baru melahirkan anak Iya, kelima. anak kelima. Iya. Ibu baru melahirkan anak kelima dan suami divonis menderita penyakit mah dan Iya. diharuskan untuk dioperasi Bu ya. Iya. Nah, bisa terus seperti apa lagi Bu? Nah, itu keluarga daripada suami saya ini membawa ke rumah sakit suami saya ini. Nah, Iya. dia dioperasi di sana sampai 1 bulan. 1 bulan. Oh ya, karena tahap pemulihan Bu ya. Iya. Jadi selama 1 bulan itu suami Ibu tidak bekerja. Tidak. Jadi hanya beristirahat total Iya. di rumah sakit. Rumah sakit. Dan kalau boleh tahu Ibu selama 1 bulan itu Ibu biaya tentunya kan Ibu membutuhkan biaya untuk makan sehari-hari, untuk susu beli anak itu Ibu dapat biaya dari mana untuk kebutuhan sehari-hari? Oh, pada waktu itu kami membuka warung memang di rumah. Oh, masih di Medan Ibu ke warung. Iya, buka warung kecil-kecilan. Jadi kita dari situ kita sedikit-sedikit bisa makan. Oh ya, oke. Tapi Mm-mm. ya tetap aja saya jual rumah itu karena kurang juga untuk biaya untuk itu. Biaya kehidupan sehari tetap kurang Bu ya. Sekalipun termasuk juga untuk biaya obat-obat buat beli obat-obat Bu ya. Iya, itu. Jadi sampai akhirnya Ibu memutuskan untuk jual rumah. Iya, aku jual. Karena emang alasan ekonomi Bu ya, saat Iya. itu mendesak. Iya. Nah, saat Ibu jual rumah, Ibu tinggal di mana jadinya? Jadi ngontrak kami. Ngontrak di sana. Iya, ngontrak. Jadi emang kadang kehidupan seperti itu Bu ya. Iya. Jadi kita harus berpikir gimana caranya agar kita bisa hidup apapun kita lakukan Bu ya, termasuk salah satunya menjual rumah. Iya, begitu. Betul. Nah, bisa dilanjutkan lagi Bu. Nah, ngontrak selama setengah tahun. Setengah tahun. Nah, Ya. udah itu suami saya memutuskan karena dia nggak diterima lagi di di kantornya karena sakit kan, jadi takut mungkin perusahaan makin banyak lagi pengeluaran Pengeluaran. lagi Oh, gitu. Oke, jadi di PHK, Bu? Di PHK. Dapat pesangon? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Udah itu iya. Mm-mm. dia suami saya memutuskan berangkat ke Jakarta gitu. Oh gitu, jadi emang karena di kehidupan di Medan saat itu emang tidak ada lagi untuk suami tidak kerja, Iya. terus kontrak lagi. Jadi akhirnya Ibu beserta 5 orang anak itu Ibu Iya. memutuskan untuk pergi merantau ke Ke Jakarta. Jakarta, iya. Dan saat sampai di Jakarta Ibu tinggal di mana? Nah, kami sementara ada adiknya suami saya. Sementara di situ kami hanya berapa hari situ, tapi kami tetap memutuskan mengontrak. Karena emang tidak enak Bu ya kalau tinggal di Iya. rumah saudara. Benar. Itu saat Ibu baru pertama kali datang ke Jakarta, itu suami emang sudah ada kerjaan Bu? Belum. Jadi emang modal nekat juga Bu ya? Iya, nekat. Benar sih. Untuk datang merantau Jakarta, apalagi Jakarta emang kota besar sih. Itu tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Tahun 93. Oh 93, oke. Bisa diteruskan lagi Bu? Nah, udah itu kami ngontrak. Tapi sekeliling kontrakan kami ini semuanya konveksi. Oh konveksi, Iya. betul yang terus. Udah itu saya saya membutuhkan nih pekerjaan nih karena untuk kebutuhan rumah tangga kan ya.
Udah itu saya belajar. Saya kan belum pernah menjahit, tapi saya tanya sama ibu-ibu itu konveksi, aku mau belajar, tapi mereka nggak sempat. Akhirnya anak-anak kecil saya suruh ngajarin saya. Anak kecil belajar ajarin ibu untuk menjahit. Menjahit. Tolong dong ajarin saya sama begitu. Akhirnya diajarin, saya menjahit, udah dapat 24 kodi. Tapi nggak laku karena masih amburadul. Tapi saat itu suami sudah bekerja. Dia memang lagi bekerja bawa mobil Metro Mini. Oh, mobil Metro, bus Metro Mini ya satu. Jadi ibu juga mencari pekerjaan sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Benar. Tapi akhirnya setelah ibu belajar konveksi, belajar menjahit itu 24 dapat 24 kodi, tapi tidak laku Bu ya? Iya. Karena kenapa itu Bu nggak laku? Karena masih belum bagus jahitannya. Karena masih pemula ya. Iya. Udah itu saya jual ke Cepulir. Saya jual ke sono, laku. Akhirnya saya. Tapi laku harga murah. Sangat murah. Iya, karena kan ya jelek gitu, kurang bagus gitu. Tapi saat itu ya bisa dilanjutkan lagi Bu. Nah, udah itu saya menjahit lagi yang jadi baru gitu. Ibu masih tetap jahit. Pengen belajar menjahit lagi ya? Iya. Tidak putus asa Bu ya? Enggak. Sekalipun hasil masih pertamanya terus, kurang. Semangat saya malah. Betul. Nah, udah itu saya jahit. Yang kedua udah bagus banget jahitan saya. Jadi udah sama harganya dengan orang-orang yang di situ yang jahit yang pertama. Jadi saya udah bagus. Udah bisa. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu berapa lama belajar menjahit? Belajar hanya 2 bulan. 2 bulan. Itu Ibu sudah bisa menghasilkan 24 kodi. Tapi sebagai pemula memang hasil kurang bagus Bu. Tapi setelah itu untuk bisa menjadi profesional dalam menjahit itu berapa lama Bu? Saya udah 2 bulan, yang kedua kali tahap yang kedua udah bagus. Oh sudah bagus. Iya. Karena jadi, saya semangat terus belajar dan bisa udah bagus dan jualan bagus. Betul. Juga. Jadi hari ini kita melihat bahwa kita belajar dari Ibu Siregar nih. Ibu Siregar sekalipun dalam kondisi dia mempunyai 5 orang anak, tapi beliau tetap berusaha bekerja keras ya Bu ya, untuk membantu ekonomi keluarga. Di satu sisi juga beliau ini orangnya nggak gampang menyerah. Jadi sekalipun ketika beliau belajar untuk menjahit hasilnya jelek, beliau tidak menyerah, tapi beliau tetap memiliki semangat untuk tetap bagaimana supaya hasil jahitan saya bisa bagus Bu ya. Iya, benar. Nah, bisa dilanjutkan lagi Bu. Nah, udah itu saya sakit. Sudah 7 bulan saya jahit, saya sakit Pak. Udah sakit. Jadi ketika Ibu sakit itu tidak menjahit lagi? Masih menjahit tapi nggak seperti yang kemarin-kemarin lagi terus gitu. Jadi tiba-tiba saya ketemu sama teman keliling. Ini keliling pakaian keliling, baju, jualan keliling pakaian, baju, betul. Pakaian baju keliling. Nah, ketemu saya lihat dia, saya cerita sama dia, ada cerita sangat bagus kulihat pekerjaan itu gitu. Nah, bisalah dia cerita sama saya bahwa dia tulang punggung dalam keluarganya, tapi dia bisa dapat beli rumah, dia bisa mencukupi keluarganya, anak-anaknya sekolah dari hasil jual keliling. Jadi aku sangat tertarik waktu itu, jadi Ibu memiliki niat untuk jual sama seperti baju ibu itu. Iya, benar. Udah itu saya nggak punya modal. Nah, nggak ada modal saya, tapi saya berpikir gini, ya udah dah, saya jual TV. Saya punya satu-satunya TV di rumah. Akhirnya saya bilang, udah jual TV saja dah. Nah, malam itu saya jual TV untuk modal jualan pertama, jualan keliling. Ya. Nah, aku jual TV dan pulang suami saya kerja, malamnya ditanya, TV mana mah? Kata gitu. Udah saya jual. Aku bilang, tuh buat apa? Saya mau jualan keliling baju. Aku besok bawa ya ke Tanah Abang. Suami nggak marah TV dijual? Enggak, karena dia tujuannya bagus. Oke. Udah, besok kita ke Tanah Abang belanja, saya mau keliling seperti Jadi saat Ibu memutuskan untuk jualan baju keliling itu, berarti konveksi Ibu tidak lakukan lagi pekerjaan tersebut? Enggak. Saya keliling. Karena kalau lihat dari konveksi itu kan mesti ada tahapan proses menjahit, beli kainnya, ukur bajunya kan. Kalau kita usaha baju keliling kan kita membeli dalam bentuk jadi Bu ya. Jadi tinggal kita pasang dan itu pun lebih mudah. Nah,
udah itu kami berangkat sama bapaknya, belanja kami baju anak-anak dan pakaian-pakaian dalam pertama itu Pak. Nah saya jualan keliling. Memang pertama sih kami nyasar jalannya, tapi kami tetap itu jualan. Ibu jualan keliling ke rumah-rumah? Ya, ke rumah-rumah. Dan itu kan cukup melelahkan Ibu, panas lagi. Iya benar, tetapi kita butuh untuk kebutuhan anak-anak dan udah mulai sekolah anak-anak itu. Berarti Ibu jualan keliling itu dari anak-anaknya masih kecil? Iya benar. Sudah jualan keliling ya? Iya keliling. Nah sampai sekarang. Nah iya memang benar itu. Bisa lanjutkan lagi Bu. Nah udah itu saya keliling. Nah tiba-tiba adalah teman saya bilang gini, Ibu jualan ya? Iya, saya bilang begitu. Nah kalau gitu saya mau dong, suami saya juga butuh, suami saya juga supir, jadi aku juga butuh bantu suami keluarga, tolong minta dulu ku bawain dong sebagian dagangannya katanya. Ibu. Nah pada waktu itu aku memang belanja dari konveksi celana pendek kodian. Jadi dapat harga lebih murah Bu ya? Nah itu saya belanja kodian. Jadi saya belanja 1 kodi bayar gitu. Tapi terakhir ini dibilang, Ibu laku bayar aja. Nah kebetulan saya memang tidak punya modal waktu itu. Tapi karena dibilang laku bayar, saya jualan 1 kodi. Oh laku bayar maksudnya Ibu ngambil dulu barang belakangan. Gitu. Akhirnya Ibu ini ku kasih 1 kodi. Saya 1 kodi gitu. Kami jualan, dia jualan juga. Besoknya dia bisa laku 2 kodi. Saya juga 2 kodi. Berarti gitu. yang Ibu yang 1 ini dia terinspirasi dari Ibu ya? Ya benar, karena dia juga membutuhkan kekurangan ekonomi. Dia membutuhkan, akhirnya dia juga mau dagang. Dia kan nggak punya modal. Akhirnya dari saya gitu. Nah udah itu, nah saya dulu memang nabung emas gitu. Jadi berarti hasil dari dagang keliling itu Ibu ini Ibu tabung. Saya tabung sedikit taruh emas, taruh emas dan aku arisan, ada arisan. Setelah itu saya arisan. Nah, saya udah ada tetangga saya nih beli tanah. Nah, saya tanya, "Berapa tanahnya?" "Sekian," kata gitu. Wah, itu emas saya udah ada sekian. Nanti arisan saya sekian. Akhirnya saya beli tanah. Aku bilang sama suami saya, itu cari tanah di sana. Lah dari mana duit kita? Memang suami nggak tahu. Tapi jadi saya saat itu suami tidak mengetahui kalau Ibu. Saya nabung. Itulah sebagai istri kita mesti bijaksana lah dalam keluarga. Jadi kita mesti tahu gitu bagaimana kita caranya. Kita punya anak banyak, kalau ngontrakan nggak enak terus. Betul. Nanti sekolah bagaimana? Betul. Jadi kita menabung dikit-dikit ya, hasil daripada untuk rumah tangga, untuk makan. Jadi sisanya kita tabung ke emas. Terus kita itu ada arisan, kita udah sekian kita beli tanah. Saya beli tanah. Jadi karena emang pemasukan kan suami Ibu kerja sebagai Metro Mini. Iya. Jadi memang pemasukan itu tidak bisa menunjang untuk walaupun untuk sehari-hari Bu ya. Kadang ada, kadang enggak, namanya supir. Supir ya, supir Metro Mini. Jadi kita istri mesti benar-benar memanage duit. Jadi bagaimana biar cukup gitu. Bagaimana bisa ke depannya gitu. Jadi saat suami tahu kalau Ibu mau beli tanah itu gimana ekspresinya Bu? Kaget. Dia senang, memang kaget sih, dari mana duit? Iya. Tapi dia nggak tahu bahwa kita sudah nabung. Betul, oke. Itu. Jadi di sini kita melihat suatu pelajaran bahwa memang sebagai istri itu emang harus menopang suami Bu ya. Iya, kita harus mesti bisa mengatur keuangan, bijaksana. Oke. Nah, udah itu saya itu nabung lagi. Itu anak sekolah, masih pada sekolah tapi masih SD waktu itu. Nah, nabung saya. Nih, waktu SD lah saya bisa nabung. Nah, itu. Nabung lagi saya tuh untuk membangun. Untuk membangun. Oke. Jadi Ibu beli tanah dulu, setelah beli tanah baru Ibu nabung kembali untuk membangun rumah. Iya, bikin lagi emas. Terus arisan lagi saya. Jadi emang nabungnya ini menarik karena ada banyak orang yang menabung lewat tabungan ke bank, tapi Ibu nabungnya lewat emas. Iya. Karena emang harga emas itu kadang kalau lagi bagus-bagusnya naik Bu ya. Iya. Nah itu setelah itu saya bikin rumah lagi. Nah dibilang suami saya, ya dari mana duit kita? Tapi saya udah mikir, udah ada emas, saya tabung dan saya juga arisan. Nah kira-kira ada belum banyak sih duit, tapi sudah mulai kami membangun. Ini saya mau tanya Bu,
Ibu kalau misal dagangan keliling dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Keliling baju. Saya masak dulu, makanya enak. Masak dulu saya, aku kasih berarti makan. oke. Berarti Ibu masak untuk anak-anak di rumah ya. Nah, Setelah masak baru Ibu pergi. nah berangkat saya. Itu jam berapa, Bu, biasanya? Saya masak pagi-pagi, anak saya udah pada berangkat sekolah. Saya mulai berangkat. Saya kira-kira jam 9, jam 10. Jam 10, jam 9, 10 lagi Ibu sudah keliling. Udah keliling baju saya. Sampai pulang ke rumah jam berapa? Nah, saya kadang-kadang sampai sore jam 4. Berarti kalau misalnya saya lihat ini perhitungannya, berarti keuntungan Ibu lumayan besar, Bu ya, karena bisa membeli tanah, terus yang kedua bisa membangun, berarti keuntungan cukup besar ya. Agak lumayan gitu, karena anak saya, disitulah saya mikir, anak saya masih kecil-kecil, masih SD, jadi bisa aku nabung. Nah, disitulah aku bikin rumah. Nah, akhirnya itu. rumah jadi hasil dari kerja keras Ibu selama ini. Iya, itu. Okay. Nah, setelah kami punya rumah, anak saya udah mulai SMP nih, SMP. Justru biaya semakin meningkat, Bu ya. Terus akhirnya saya ada yang nawarin sama saya kios di pasar. Nah, akhirnya saya beli juga. Itu hasil dari keliling juga. Iya, beli. Berarti lumayan, Bu ya. Lumayan. Nah, tapi kalau untuk saat ini kalau kita jualan keliling mungkin kurang, Bu ya, pemasukannya. Karena kan sih. Kalau tahun-tahun Ibu itu kan mungkin semua orang butuh misalnya ibaratnya baju. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak dagangan, Bu, yang berjualan, gimana, Bu? Enggak juga. Kalau kita memang kreatif, kita sambil berdoa, Tuhan tidak tutup mata, kita tetap itu bekerja gitu. Jadi jangan malas aja lah gitu. Oke, jadi harus rajin, Bu ya. Iya. Iya. Terus bisa dilanjutkan lagi, Bu? Nah, udah itu saya beli kios. Jadi, dari hasil hasil apa itu? Akhirnya saya dagang ikan asin karena kuliah di situ pakaian nggak ada. Jadi udah nggak bisa jual pakaian, hanya sayur-sayur doang di situ. Saya jual ikan asin langsung dari Muarangke ke situ. Itu berarti Ibu usahanya nambah lagi dong, Bu? Ibu punya usaha sebagai jualan baju dan kedua jualan ikan asin. Nah, kuliah di situ ikan asin nggak ada, akhirnya saya putuskan saya jual ikan asin. Ambil dari Muarangke langsung ke situ. Kalau kita membuka usaha kita harus butuh butuh kreatif. Persiapan yang matang, Bu. Jadi jangan kita ada di situ ada orang jual tomat, kita juga jual tomat. Iya. Jadi apa yang dicari, jadi dalam berusaha itu apa yang kita lihat tidak ada orang jual, itu yang kita jual, Bu ya. Nah, itu. Jadi kita nggak ada saingan dong. Oh, oke, betul ya. Jadi saya jualan ikan asin. Jadi tapi anak saya udah tamat SMA mau kuliah. Ini semua anak sudah tamat semua Belum. SMA. Yang pertama nih. Jadi dia mau tamat SMA. Nah, dia mau kuliah gitu. Akhirnya saya memutuskan jual kios. Saya jual. Jadi Ibu untuk biaya kuliah anak, Bu ya. Makanya Ibu jual kios. Nah, saya jual itu. Nah, kembali lagi saya keliling. Gini, Bu, saya mau nanya, kalau misal seandainya kiosnya Ibu tidak jual, apakah penghasilan dari kios itu tidak bisa menutupi untuk biaya kuliah anak Ibu, uang sekolahnya? Tidak bisa karena waktu itu biaya yang sangat gede. Jadi kalau tiba-tiba kan kita nggak bisa gitu. Jadi dia sangat biaya yang sangat gede. Jadi kita itu mesti jual itu satu-satunya. Kalau dilihat sangat disayangkan, Bu ya. Tapi namanya buat anak kita harus rela berkorban, Bu ya. Iya, memang benar. Oke. Bisa dilanjutkan lagi, Bu. Nah, udah itu anak saya udah kuliah, pergi dia itu. Saya tetap keliling jaga gitu. Keliling baju. Nah, pakai apa itu? Jadi ini waktu itu saya kan di kios. Nah, sekarang saya jadi agen. Saya masukkan ikan asin ini ke warung-warung. Masuk hari Senin. Hari Sabtunya saya udah ngutip lagi uangnya. Oh, ngambil dari warung tersebut ya? Enggak, saya ambil dari Muarangke. Iya, betul. Saya masukkan ke warung-warung hari Senin. Nah, hari Sabtunya saya udah ngutip lagi duitnya gitu. Dari warung-warung itu kan Ibu ngambil. Nah, iya. Dari situ agak lumayan juga pendapatan saya. Setelah Ibu menjual nih kiosnya ya? Iya. Jadi saya jadi agen ikan asin, masukin ke warung-warung, masukin. Masuk hari Senin, hari Sabtunya saya ambil duitnya gitu. Jadi orang juga tertolong karena kan jadi sama-sama menolong ya. Iya, begitu. Jadi banyak waktu itu yang mau semua warung-warung gitu. Terus sampai akhirnya? Nah, udah itu anak-anak saya udah mulai gede semua.
Dan saat ini juga anak saya udah pada nikah, udah nikah semua gitu. Saya udah punya cucu 7 dan saya juga saya juga merasa saya udah mulai capek gitu. Karena, saya mulai capek karena kan udah mulai tua saya gitu. Iya, betul, Bu. Akhirnya saya mikir gini sekarang, udahlah saya buka toko aja lah. Oh, Ibu sekarang buka toko. Ya. Jadi Ibu sekarang sudah nggak menjual keliling lagi? Enggak. Saya karena udah mulai capek. Nih, saya buka toko sekarang. Karena memang butuh istirahat juga sih, Bu. Karena fisik Ibu kan tidak sekuat waktu saat Ibu masih muda. Benar. Nah, sekarang Ibu berarti buka usaha toko baju, Bu ya? Iya. Dan kan sekarang kita tahu, Bu, sekarang kita lagi dalam masa-masa susah, lagi pandemik. Itu kira-kira pemasukannya menutupi untuk biaya sewa toko, Bu? Bisa memang. Karena kita kan istilahnya buka, ya kita tunggu. Tapi kadang-kadang suami saya sekarang ini saya suruh di toko. Oh, suami sekarang nggak kerja, Bu ya? Enggak, karena udah tua juga. Jadi saya kadang-kadang juga kalau ada pesanan teman-teman saya keliling juga sekalian gitu ya, betul sekalian ngantar pesanan sekalian nawar-nawarin juga, Bu ya. Nah, gitu memang. Tapi kalau misalnya bisa saya katakan pemasukan saat ini cukuplah untuk membiayai hidup Ibu. Benar. Dan untuk biaya sewa toko. Iya, karena kita kan sudah tua. Ya udah kita nggak mikirin apa-apa lagi. Betul. Karena anak sudah pada nikah semua. Ya. Jadi ibarat sekarang ini menikmati hidup, Bu ya. Gitulah. Terakhir nih, Bu, saya ingin bertanya, yang menjadi rahasia Ibu selama ini Ibu bisa kuat menjalani menopang suami dari Ibu sejak awal nikah kan? Ibu sudah membantu suami dalam hal ekonomi kan, Ibu juga bekerja, di satu sisi Ibu juga mengurus anak, kan tentunya itu capek, Bu ya. Iya. Capek banget udah ngurus anak, Ibu juga bekerja membantu suami. Itu rahasia Ibu yang membuat Ibu kuat itu apa, Bu? Satu, saya semangat untuk bekerja, untuk membiayai, mencukupi rumah tangga, karena suami saya kan nggak bisa mencukupi dari supir. Tapi saya juga pengen bagaimana anak-anak saya jangan melarat lah. Iya, betul. Jadi miskin lah gitu. Iya. Jadi saya tetap semangat. Jadi buat kita juga semua pemirsa dimanapun berada, kita tetap semangat. Kalau orang berkata ora et labora, bekerja sambil berdoa, tetapi kalau saya enggak, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Itu rahasia kita. Semangat terus gitu. Semangat terus. Iya. Jadi yang muda-muda itu harus semangat, Bu ya. Iya. Iya. Ini biar bisa jadi contoh teladan bagi kita, ibu-ibu, jadi bijaksana. Yang bijaksana lah. Jangan kita mau istilahnya udah tua, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi, tapi tetap semangat. Dimanapun kita berada tetap semangat. Oke, baik. Mengandalkan Tuhan. Oke, Ibu Srega, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih atas Ibu mau meluangkan waktu untuk bercerita perjalanan hidup Ibu dari ketika waktu masih di Medan sampai akhirnya Jakarta dan akhirnya mempunyai toko saat ini. Oke, para penonton video realita kehidupan, hari ini kita sudah sama-sama mendengar cerita perjalanan hidup dari Ibu Sregar, dan hari ini kita akan mengambil satu pelajaran bahwa Ibu Sregar ini sekalipun beliau sudah sebagai ibu rumah tangga, beliau punya anak 5, beliau juga dengan tulus hati, dengan kerja kerasnya beliau membantu ekonomi dari kehidupan keluarganya. Sekalipun suaminya bekerja, beliau juga tidak mau pendiam, Bu ya. Pokoknya beliau tetap bekerja ya, apapun semangat itu ya, apalagi bekerja sebagai penjual keliling baju itu membutuhkan tenaga yang ekstra karena satu sisi panas dan juga berjalan kaki. Tapi kita ambil satu pelajaran bahwa Ibu Sregar ini seorang yang pekerja keras. Ya, dan tetap penuh semangat, Bu ya. Oke, terima kasih, demikian video hari ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. God bless.